Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Andrea. Saya dari kelas L5 dengan NPM 101200416 dari Universitas Teknologi Digital. Video kali ini diperuntukkan untuk tugas akhir semester di mata kuliah SDM Perencanaan Tenaga Kerja dengan dosen pembimbing Bapak Agus Alamsa SHMM. Dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep downsizing dan restructuring. Dan yang pertama akan kita coba bahas yaitu tentang pengertian downsizing. Menurut Cameron di tahun 1993 dalam jurnalnya Abdul Aziz di tahun 2018 mengatakan bahwa downsizing atau perampingan organisasi merupakan strategi yang diterapkan manajer yang memengaruhi ukuran tenaga kerja perusahaan dan proses kerjanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa downsizing ini merupakan perampingan tenaga kerja dengan cara mengurangi karyawan atau dengan cara menghapus beberapa divisi yang memang tidak terlalu diperlukan dalam perusahaan tersebut. Adapun beberapa alasan kenapa perusahaan melakukan downsizing ini. Yang pertama itu tentang faktor keuangan, karena kondisi finansial perusahaan yang tidak stabil yang mengharuskan perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja untuk menghemat dana yang akan keluar. Yang kedua, adanya perubahan manajemen. Terjadi ketika pemimpin baru mengevaluasi dan memutuskan bahwa downsizing ini merupakan cara terbaik untuk menyelamatkan perusahaan. Yang ketiga, terjadinya downsizing ini karena adanya penggabungan perusahaan. Saat adanya penggabungan perusahaan akan terjadi tumpah tindih karyawan dan tanggung jawab, sehingga pihak manajemen akan mengevaluasi divisi mana aja yang dihapuskan dari perusahaan tersebut. Dan alasan yang terakhir adalah perkembangan teknologi. Semakin sini akan semakin banyak teknologi yang mempermudah perusahaan untuk proses produksi. Produksi akan lebih efisien dan efektif. Maka dari itu, perusahaan akan melakukan downsizing untuk menghemat biaya upah karyawan. Lalu poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah manfaat downsizing bagi perusahaan. Yang pertama yaitu mengoptimalkan pengeluaran. Dengan adanya downsizing ini, perusahaan akan lebih hemat dan tidak banyak mengeluarkan biaya yang tidak efektif seperti upah karyawan yang terlalu berlebih atau biaya divisi yang dianggap tidak terlalu penting bagi perusahaan. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan motivasi. Dengan adanya pengurangan karyawan ini, membuat karyawan-karyawan yang tersisa akan berlomba-lomba untuk memperlihatkan nilai baik dari sisi mereka gitu untuk perusahaan, sehingga hal ini bisa membuat kinerja lebih baik lagi dan akan menguntungkan bagi perusahaan juga ke depannya. Manfaat yang terakhir adalah komunikasi menjadi lebih baik. Dengan adanya pengurangan karyawan ini membuat perusahaan lebih mudah memberikan wadah untuk karyawannya berkomunikasi gitu kan, karena kalau terlalu banyak juga pihak manajemen susah untuk menyampaikan atau untuk berkomunikasi secara instan. Kalau dengan adanya pengurangan karyawan ini, perusahaan akan lebih mudah untuk menciptakan komunikasi. Dengan adanya komunikasi yang baik akan meningkatkan kinerja karyawan dan membuat untung juga bagi perusahaan tersebut. Dan poin yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang jenis downsizing. Yang pertama itu pengurangan tenaga kerja. Seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya tadi, pengurangan tenaga kerja yaitu dengan cara mengurangi atau menghilangkan beberapa tanggung jawab atau posisi yang tumpah tindih agar perusahaan lebih bisa menghemat gitu, tidak ada pembengkakan biaya di akhir tahun nantinya. Dan ini juga bisa dilakukan dengan cara pensiun dini atau pemberhentian secara sukarela. Yang kedua adalah penataan ulang perusahaan, mencangkup penataan ulang fungsi, proses hierarki, hingga penataan ulang unit produksi. Hal ini juga dinamakan sebagai penghapusan lapisan manajemen yang tidak menguntungkan perusahaan. Diharapkan perusahaan bisa menjadi lebih efisien dan efektif setelah melakukan penataan ulang perusahaan ini gitu. Terus yang ketiga, penataan ulang sistem. Penataan ulang sistem ini mencakup perubahan budaya perusahaan, aturan, dan kebijakan hingga prosedur di dalam perusahaan yang lain. Dan yang selanjutnya adalah dampak downsizing. Dampak downsizing ini yang pertama, perusahaan menjadi lebih sulit untuk bangkit kembali walaupun membantu perusahaan untuk berhemat gitu, karena kan adanya pengurangan karyawan membuat adanya kekurangan kinerja juga
meskipun yang lainnya berlomba-lomba untuk berbuat baik, tapi kan ada hal-hal yang tidak dimiliki oleh karyawan-karyawan yang diberhentikan. Yang kedua, bisa berujung pada kebangkrutan dan penurunan produktivitas karena adanya pengurangan tenaga kerja sehingga kurang juga produktivitasnya, dan ini juga bisa berakibat bangkrut bagi perusahaan tersebut. Dan dampak yang selanjutnya, kehilangan karyawan yang mungkin saja berpotensi bagi perusahaan berkurangnya inovasi dan produktivitas karena ada beberapa karyawan yang keluar diberhentikan, sehingga menimbulkan beberapa ide juga dari karyawan-karyawan yang diberhentikan gitu, sehingga kurangnya inovasi dan produktivitas bagi perusahaan. Yang keempat, karyawan yang dipertahankan terpaksa harus bekerja 2 kali lipat karena kan karyawannya dikurangi, sehingga produktivitas harus tetap segitu bagi perusahaan, sehingga karyawan yang tersisa harus bekerja 2 kali lipat, dan itu akan menimbulkan stres sehingga tidak sehat juga untuk perusahaan ke depannya. Yang kelima, jika dibiarkan dalam waktu yang lama, ada kemungkinan dampak downsizing ini menurunnya loyalitas karyawan dan pengunduran diri karena adanya tekanan yang terus menerus sehingga para karyawan yang tersisa harus bekerja 2 kali lipat. Ini akan memungkinkan karyawan untuk mengundurkan diri, dan ini juga sangat merugikan. Dan yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang restrukturisasi perusahaan. Ini merupakan kegiatan dan tindakan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengubah struktur perusahaan melalui perbaikan untuk mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kinerja yang ada di dalam perusahaan. Nah, si restrukturisasi perusahaan ini juga dapat dilakukan saat perusahaan membutuhkan perbaikan di dalam operasional agar dapat berkembang dan mampu mempertahankan eksistensinya. Dan strategi ini juga membutuhkan tim manajemen yang berwawasan maupun pengetahuan yang luas untuk menganalisa kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Yang terakhir itu bentuk restrukturisasi perusahaan yang terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, merger. Merger itu pergabungan usaha antara 2 atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang terus berlanjut sesuai aktivitasnya. Yang kedua itu akuisisi atau pergabungan usaha dalam bisnis, atau bisa disebut juga pengambil alihan. Jadi mengambil kepemilikan suatu perusahaan gitu. Sekian pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.